Iya, karena Bapa ada di dalam Yesus, begitu. Iya, terus bedanya apa? Ya, tetapi Yesus Terus bukan kok Bapa. berani bilang Yesus bukan Bapa? Ya, Yesus bukan Bapa, pribadinya Siapa berbeda. bilang? Orang jelas Yohanes 14 ayat 9. Itu sebabnya logis ketika Yesus berdoa, ya, dia berdoa kepada Bapa, pribadi yang lain. Ketika dia berkata, Bapa mengutus aku, maka logis karena Bapa adalah pribadi yang berbeda. Kalau dalam konteks Anda ini, kalau Bapa Berarti waktu Yesus berdoa, Bapa itu Ya. berdiri di hadapan Yesus begitu. Bapa itu ada di mana? Loh, Maha hadir, Anda tanya, tidak relevan pertanyaan Anda. Loh, relevan sekali. Yesus menghadap kemana? Tetapi Alkitab tidak bicara menghadap kemana. Anda yang mencari-cari sesuatu yang tidak Loh, penting. Yang saya kan Alkitab mau tidak nanya katakan. boleh-boleh saja. Saya kan Tapi Alkitab barangkali tidak Pak Muni catat. Wali, kan saya nanya boleh. Orang kok Iya, mau nanya nggak tapi- boleh, Bapak gimana? Ngatur tapi pertanyaan Alkitab saya, tidak catat, suka-suka Pak. saya. Saya mau nanya Ya. Yesus laki-laki atau perempuan kan suka-suka saya. Aku diutus oleh Bapa, lalu dia berdoa kepada Bapa. Bagaimana bisa komunikasi kalau Bapa itu adalah Yesus? Itu nonsense. Waktu dia berdoa, Pada roh yang di kepada- dalamnya, Bapak yang ada di dalamnya. bicara sendiri begitu ya, bicara sendiri seperti orang gila. Memang begitu. salah. Nah inilah Anda coba bicara sendiri-sendiri di sana kalau tidak disebut gila. Yesus disebut gila sama keluarganya. Ada banyak hal yang kacau balau dari tadi yang saya bongkar dari awal sampai akhir sampai sekarang Oh, ini. enggak, kalau Yang saya Anda itu semua tidak sadar. semua Anda itu statementnya tidak Bapak sadar. saya balas dengan Alkitab semua. Bapak yang muter-muter, Bapak nggak bisa Alkitab jawab. yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Alkitab yang Anda tafsirkan dengan kacau balau. Jelas di sini Yesus bicara kepada Bapa. Ketika Yesus dibaptis, Bapaknya di mana? Dari tadi kan saya tanya Bapaknya di mana. Bapak bilang Bapak tidak tertulis di Alkitab. Allah ya Tapi kan. saya bilang Bapaknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, baru saja kita saksikan perdebatan yang menarik dan cukup tegang, ya, menegangkan antara dua orang pendeta, di mana dia memperebutkan tentang konsep teologi ketuhanan Yesus. Apakah dalam diri Yesus itu ada unsur lain ataukah tidak ada unsur lain? Karena memang ini diperdebatkan antara dua pendeta yang memiliki dasar pemahaman tentang konsep ketuhanannya itu berbeda. Pendeta Moria Wali yang kita ketahui dia menganut pemahaman Trinitas atau Trinitarian, ya. Sedangkan pendeta Paul Zhang dia tidak menganut dan tidak mempercayai, tidak meyakini tentang konsep Trinitas. Karena memang dia memahami konsep Unitarian. Kalau saya tidak salah, Paul Zhang ini berasal atau denominasinya, sekte yang dia pahami adalah Oneness kalau saya tidak salah. Di mana dalam sisi Oneness itu dia tidak memahami tentang adanya konsep Trinitarian. Jadi inilah perdebatan antara Trinitarian dengan Unitarian. Ya, mengingatkan kita tentang sejarah masa lalu, hadirnya Konsili Nisia saat itu tahun 325 Masehi. Di sana memutuskan tentang teologi yang harus diyakini oleh umat Kristen waktu itu, di mana terjadi dua kelompok besar, ya. Di sana mereka meyakini adanya satu kelompok tertentu meyakini adanya konsep Trinitas dengan yang disebut dengan Trinitarian tadi. Satu kelompok lagi memandang tidak ada konsep Trinitas, yang ada hanya Unitarian, ya. Nah, terlepas dari sejarah itu, saudara, ternyata sejarah itu berimbas sampai saat ini, ya. Sudah berpuluh tahun, berabad-abad lamanya, ya. Puluhan tahun, maka ini sudah 20 abad perjalanan itu, ya, sampai saat ini belum selesai dan belum clear tentang konsep ketuhanan itu di dalam kekristenan. Jadi sebenarnya
yang benar itu Trinitarian kah atau Unitarian? Ya. Adanya konsep Trinitas kah atau tidak ada konsep Trinitas? Ini perdebatan yang terjadi, yang kalau menurut saya begini, mungkin ini jarang muncul ke permukaan, tapi terjadi perang dingin di dalam kekristenan tentang konsep ketuhanan. 20 abad lamanya, tapi 20 abad itu belum menyelesaikan, belum menuntaskan tentang titik temu, tentang penyelesaian mana yang salah dan mana yang benar. Nah saudara, ini begitu sangat ironi dan kasihan sekali, ya. Jadi mereka beragama tentu berada di antara dua konsep teologi yang berbeda, ya, dua konsep teologi yang berbeda, ya. Kalau seandainya ada dua konsep yang berbeda ini, tentu kemungkinannya itu pertama, dua-duanya salah, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, salah satu yang salah dan salah satunya lagi yang benar. Cuma pertanyaannya, yang mana yang salah dan mana yang benar? Nah, itu sendiri jadi perbedaan yang perdebatan yang berbeda. Atau kemungkinan yang ketiga, dua-duanya benar. Tidak mungkin kalau begitu. Dua hal yang berbeda, jauh berbeda, tapi dipandang dua-duanya benar, itu tidak mungkin. Ya. Kemungkinan besar itu yang terjadi itu ya ini tadi, dua ini. Salah satu yang benar, ya, dan salah satunya yang salah, atau dua-duanya yang salah. Itu kemungkinan yang akan terjadi. Hanya saja kalau memandang salah satu yang benar, tentu kita tidak akan tahu, ya, patokannya apa, indikator menunjukkan salah satu yang benar itu apa referensi penilaian ini benar ini salah, itu tidak ada. Nah, itu saya katakan tadi sangat ironi dan sangat kasihan, ya. Kalau muncul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan ini terjadi? Ada dua hal yang menjadi permasalahan mendasar. Pertama, referensi. Yang pertama itu adalah referensi. Yang kedua, dogma atau doktrin. Ya. Referensinya saja mereka berbeda-beda. Antara denominasi, ya, antara kelompok sekte tertentu, ya, kayak Protestan dan Katolik, itu berbeda jumlah kitabnya, jumlah surat atau kitabnya yang ada di dalamnya itu, ya. Mereka membagi kitabnya itu ada ayat-ayat yang kanonik, ada ayat yang apokrif. Nah, di antara ayat kanonik dan apokrif ini ada ayat yang kelompoknya deuterokanonik. Ya, kalau ayat-ayat yang kanonik yang sudah dikanonkan, yang itu yang sudah disepakati diterima. Ada ayat-ayat apokrif yang sebahagian sekte menolaknya, ya. Kemudian ada ayat-ayat deuterokanonik. Deuterokanonik ini, ya, sebahagian kelompok tertentu ya memang itu diterima dan tidak diterima, begitu ya. Diperdebatkan begitu tuh. Sehingga satu sekte tertentu dia menerima dan satu sekte lagi tidak menerimanya itu. Nah, itu dari sisi itu saja itu sudah menjadi bermasalah, ya. Referensinya memiliki referensi yang berbeda, sehingga tentu acuan yang berbeda dan menimbulkan keyakinan yang berbeda, ya. Pola doktrinisasinya itu berbeda jadinya. Ini yang menjadi penyebab utama. Yang kedua, penyebabnya adalah doktrin atau dogma tadi. Interpretasi, penafsiran pemuka-pemuka agama di dalam menafsirkan dan di dalam menerima keyakinan, cara memahaminya itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan permasalahannya besar, doktrin ataupun dogma ini banyak yang tidak mengacu kepada isi Bible itu sendiri. Sehingga terjadilah interpretasi dan penafsiran yang berbeda-beda. Maka jangan heran kalau sesama pendeta sendiri memiliki pola pemahaman yang berbeda. Kalau pemimpinnya saja, kalau pemuka agamanya saja sudah berbeda, otomatis dia mengajarkan kepada jemaatnya juga berbeda-beda. Maka inilah yang terjadi perpecahan itu. Beda halnya dengan di Islam, saudara. Kenapa di Islam tidak terdapat perbedaan perdebatan tentang konsep ketuhanan? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kembali kepada dua hal tadi. Pertama, tentang sumber. Di Islam jelas tidak ada perbedaan sumber
hukum, sumber syariat, sumber akidah. Ya, konsep ketuhanan di dalam Islam itu jelas karena mengacu kepada kitab yang satu, kitabnya sama, isinya sama, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang berbeda isinya antara Islam dimanapun di seluruh dunia ini. Al-Qur'annya mengisi atau memuat tentang konsep ketuhanan yang sama. Seluruh umat Islam di dunia ini diikat oleh surat Al-Ikhlas tentang ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan kita juga diikat oleh kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat itu menginterpretasikan tentang ketauhidan yang sempurna. Ya, bahwasanya Allah itu ya tunggal, esa, mutlak, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid walam yulad. Umat Islam di seluruh dunia, organisasi apapun itu, ya, yang ada di sekitaran umat Islam, di agama Islam ini, tidak boleh keluar dari konsep itu, sehingga memiliki konsep teologi atau konsep ketuhanan yang sama. Tidak ada perbedaan. Bayangkan, miliaran umat Islam di seluruh dunia ini tidak ada perbedaan dalam konsep ketauhidan. Konsep ketuhanan tidak ada yang berbeda. Beda halnya dengan saudara-saudara kita Kristen. Tidak usahlah di seluruh dunia. Di satu negara saja, dengan sekte atau denominasi yang berbeda, konsep teologinya berbeda, ya, konsep tata cara peribadatannya saja berbeda. Ya, Protestan itu sudah pecah sekian banyak dengan memiliki dan membawa konsep-konsepnya masing-masing. Itu dari satu sekte saja baru. Apalagi kalau kita mau acukan kepada seluruh dunia. Inilah penyebabnya. Dan yang di dalam Islam, kita tidak ada dogma. Ya. Kalaupun ada pendapat ulama, ya, ada ijma, ada qiyas, tetap wajib merujuk kepada sumber utama, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ijma atau fatwa para ulama itu bertentangan, keluar dari konteksnya Al-Quran dan Sunnah, maka itu ditolak. Ya, jadi dalam hal ini Islam lebih mengutamakan sumber. Adapun pendapat, tafsiran-tafsiran ulama itu sebagai penguat daripada sumber. Sedangkan di kekristenan, dogma, doktrin itu lebih utama daripada Alkitab. Walaupun dogma dan doktrin ini tidak jarang dan bahkan banyak yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan isi Alkitabnya. Sehingga dogma lebih penting daripada Alkitabnya. Nah, resikonya apa? Inilah yang terjadi salah satunya dari sisi konsep ketuhanan antara Trinitarian dengan Unitarian yang memiliki dogma berbeda, tidak mengacu kepada isi kitab mereka masing-masing. Kalau mengacu kepada kitabnya sebetulnya simpel saja. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas pernyataan Yohanes itu menunjukkan yang Tuhan itu ya Allah, Yesus hanya utusan. Dua hal yang berbeda, tidak ada percampuran. Tidak ada penggabungan unsur di dalam ayat itu. Makanya di dalam Markus juga Yesus katakan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar bagi kita semua, pelajaran bagi kita. Semoga ini memberikan konsep kebenaran dan membuka wawasan hati kita khususnya kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح